Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Khairiyah dengan NIM 20240401-174. Saya mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Esa Unggul. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Ogianda Fisjuanda, SH, LLM, CLA. Pada video kali ini, saya akan membahas kasus penahanan kapal Ever Given di terusan Suez pada tahun 2021, ditinjau dari perspektif hukum internasional. Saya memilih kasus ini karena menurut saya peristiwa tersebut bukan hanya menjadi perhatian di Mesir, tetapi juga berdampak terhadap perdagangan internasional dan menunjukkan bagaimana hukum internasional berperan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan kepentingan banyak negara. Sebelum membahas kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori yang berkaitan dengan topik ini. Hukum internasional merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, maupun hubungan antar organisasi internasional. Tujuan utama hukum internasional adalah menciptakan ketertiban, menjaga perdamaian, serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Salah satu cabang penting dalam hukum internasional adalah hukum laut internasional. Cabang hukum ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan wilayah laut, hak dan kewajiban negara, keselamatan pelayaran, serta pemanfaatan jalur-jalur pelayaran internasional. Aturan mengenai hukum laut banyak mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang menjadi pedoman bagi banyak negara dalam mengatur aktivitas di laut. Selain itu, dikenal juga prinsip kebebasan pelayaran atau freedom of navigation. Prinsip ini memberikan kesempatan bagi kapal dari berbagai negara untuk melakukan pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya prinsip tersebut, perdagangan antar negara dapat berjalan lebih lancar karena kapal-kapal dapat mengangkut barang dari satu negara ke negara lain melalui jalur laut. Namun, kebebasan pelayaran bukan berarti setiap kapal bebas bertindak tanpa aturan. Seluruh aktivitas pelayaran tetap harus memperhatikan keselamatan, keamanan, serta kepentingan negara lain. Oleh karena itu, apabila terjadi kelalaian atau suatu tindakan yang menyebabkan kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum internasional juga dikenal adanya prinsip tanggung jawab internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa apabila suatu tindakan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, maka pihak yang bertanggung jawab wajib memberikan penyelesaian, baik berupa kompensasi maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ever Given merupakan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia. Kapal ini berbendera Panama, dimiliki oleh perusahaan Jepang, dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Evergreen Marine yang berasal dari Taiwan. Pada tanggal 23 Maret 2021, Ever Given sedang melintasi terusan di Suez, Mesir. Namun, karena cuaca buruk yang disertai angin kencang, ditambah dengan faktor teknis dan operasional, kapal tersebut kehilangan kendali hingga akhirnya kandas dan melintang di tengah kanal. Posisi kapal yang melintang membuat seluruh jalur pelayaran di terusan Suez tertutup. Akibatnya, tidak ada kapal yang dapat melintas selama hampir 6 hari. Dampak dari peristiwa ini sangat besar. Terlebih dari 400 kapal harus mengantri untuk melewati terusan Suez. Kapal-kapal tersebut membawa berbagai jenis barang, mulai minyak, gas, bahan makan, kendaraan, hingga berbagai kebutuhan industri.
Sebagian kapal bahkan memilih memutar jalur melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Jalur tersebut jauh lebih panjang sehingga membutuhkan waktu perjalanan lebih lama dan biaya operasional yang lebih tinggi. Akibatnya, rantai pasok internasional terganggu, banyak perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman barang, sementara biaya logistik meningkat pesat. Peristiwa ini membuktikan bahwa satu insiden pada jalur pelayaran internasional dapat memberikan dampak ekonomi terhadap banyak negara di dunia. Setelah proses evakuasi berhasil dilakukan, kapal Ever Given tidak langsung diizinkan meninggalkan Mesir. Otoritas Terusan Suez atau Suez Canal Authority menahan kapal tersebut karena menilai bahwa insiden tersebut telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Otoritas Terusan Suez kemudian mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemilik kapal. Nilai tuntutan pada awalnya mencapai sekitar 916 juta dolar Amerika Serikat yang meliputi biaya evakuasi, kerugian akibat terhambatnya lalu lintas kapal, serta kerugian lainnya. Namun setelah dilakukan beberapa kali negosiasi, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan mengenai besarnya kompensasi, meskipun jumlah pasti yang disepakati tidak diumumkan kepada publik. Penyelesaian tersebut membuat kapal Ever Given akhirnya diperbolehkan kembali berlayar pada bulan Juli 2021. Jika dilihat dari perspektif hukum internasional, terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari dari kasus ini. Yang pertama, kasus ini menunjukkan pentingnya jalur pelayaran internasional bagi perekonomian dunia. Terusan Suez merupakan salah satu jalur perdagangan paling strategis karena menghubungkan kawasan Asia dan Eropa. Apabila jalur ini terganggu, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Mesir, tetapi juga dirasakan oleh banyak negara lain. Lalu yang kedua, kasus ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang melakukan aktivitas pelayaran memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketika terjadi kerugian dalam skala besar, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Melalui kasus ini, kita dapat memahami pentingnya prinsip kebebasan pelayaran, tanggung jawab hukum, serta penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, dan menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas internasional. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum internasional bekerja dalam menghadapi suatu peristiwa yang berdampak luas terhadap masyarakat dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.